Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rehani dengan NIM 202405102225 dari kelas Manajemen 6 2024. Pada saat ini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah PAKB, yang mana saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi logika di Microsoft Excel. Jadi kita akan belajar membuat rumus otomatis untuk menghitung angkatan, jurusan, nilai akhir, nilai huruf, predikat, lulus, dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya, dan ini pun sudah sesuai dengan latihan yang Bapak kirimkan. Di sini kami disuruh untuk mengisi kolom angkatan, jurusan, nilai akhir, nilai huruf, predikat, dan juga status. Oleh karena itu, kita langsung saja mungkin ke step pertama, kita akan mengisi kolom angkatan, yang mana di sini akan ada rumus tersendiri, teman-teman. Jadi untuk rumusnya itu adalah sama dengan klik sama dengan 2000 plus, karena ini adalah kolom pertama, di mana kolom pertama ini kita ambil referensinya dari B6, maka tinggal dituliskan. Dan kita akan mengambil angkatan ini tuh dari angka tengah yang berada di NIM, angka tengah atau huruf kelima. Maka rumusnya adalah seperti ini. Karena yang diambil adalah angka tengah, maka dituliskan mid atau middle. Kemudian kita tuliskan kolom keberapa, ya ini referensinya kolom ke B6. B6, kemudian dengan huruf ke-5, dan akan mengambil 2 huruf. Seperti ini. Maka hasilnya akan otomatis keluar 2012 angkatannya. Dan begitupun juga rumus-rumus ke bawahnya pun sama. Tapi cara yang lebih simpel adalah dengan menariknya seperti ini, ke bawah. Jadi otomatis akan terisi kolom angkatan. Selanjutnya kita akan mengisi kolom jurusan, di mana rumusnya akan berbeda lagi, tapi sedikit mirip. Cuman di sini agak panjang ya rumusnya, karena kita akan menggunakan rumus if. Oke, jadi rumusnya langsung saja kita ketikkan sama dengan if, fungsi if nanti akan saya jelaskan. If left. Mengapa left? Karena kita akan mengambil 3 angka depannya gitu. Maka fungsi left itu mengambil 3 karakter dari kiri NIM. Lalu if itu membantu kita untuk memberi nama jurusannya seperti itu. Left. Tadi di keterangan tugasnya sudah ada ya bahwa B11 itu untuk jurusan akuntansi, B12 itu untuk jurusan manajemen, dan B00 itu untuk jurusan perbankan. Maka rumusnya kita tuliskan seperti ini. B6 sama dengan 3, karena kita akan mengambil 3 angka dari sebelah kiri, maka B6, 3 left. Seperti ini. Kemudian what is that? Sama dengan B11 akuntansi. Ya, sudah jelaskan tadi bahwa B11 itu adalah akuntansi. Kemudian kita tuliskan kembali rumusnya berulang. If left B6 sama dengan 3 sama dengan B12 itu sama dengan manajemen. Kemudian if left adanya ini juga harus kapital, sorry. If left B6 sama dengan 3 salah sama dengan B00, maka disebut sebagai perbankan. Berapa ini teh? 1, 2. Kita lihat apakah otomatis terisi atau tidak. Nah, ini dia. Sudah terisi akuntansi ya. Sudah betul ya bahwasanya kalau B11 itu menandakan jurusan akuntansi. Kita bisa langsung tarik saja ke bawah ya teman-teman, seperti cara yang tadi. Otomatis akan terisi. Dan jawabannya pun betul ya. Tuh, kalau misalkan B00 perbankan, kalau B12 itu manajemen. Dan selanjutnya kita akan mengisi kolom nilai akhir. Untuk nilai akhir sendiri ini juga tergolong rumus yang cukup panjang tapi tidak terlalu panjang. Nah, untuk menghitung nilai akhir, kita bisa hitung dari nilai tugas dikalikan dengan 30%, nilai UTS dikalikan dengan 35%, nilai UAS dikalikan 35%. Seperti itu. Maka kita tuliskan rumusnya seperti ini. Ini untuk di nilai tugas kolomnya terdapat di E6. Kita isi E6, salah, harus kapital. Oh ya. E6 atau nilai tugas dikalikan 30%. Kemudian ditambah
F6 atau nilai UTS dikalikan 35%. F6 dikali 35% ditambah G6 atau nilai US dikalikan juga dengan 35%. Maka hasilnya otomatis keluar 82. Seperti itu. Dan untuk rumus ke bawahnya pun sama, kita bisa tinggal paste saja ya teman-teman. Nah, ini dia sudah ada ya. Sudah tercatat dan sudah terisi. Berikutnya kita tinggal ke nilai huruf, di mana akan berbeda dengan nilai angka. Nanti nilai huruf akan keluar A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Dan bagaimana cara menentukannya akan ada rumus tersendiri, dan ini cukup panjang, namun tidak apa-apa. Oke, jadi rumusnya adalah menggunakan rumus if. Ya, jadi nanti rumusnya itu adalah ada if dalam kurung H6 lebih dari 85 itu disebutnya A, namun jika H6 lebih dari atau sama dengan 75 itu disebutnya B, namun jika H6 itu lebih dari sama dengan 60 itu disebutnya C, sedangkan untuk yang nilainya lebih sama dengan 50 maka itu disebutnya D, namun apabila kurang dari 50 akan disebut sebagai E, seperti itu. Maka kita gunakan rumus if seperti yang tadi saya sebutkan, if H6 sama dengan 65 itu akan disebut sebagai A, seperti itu. Kemudian tuliskan ulang lagi, if H6 itu lebih sama dengan 75 itu disebut sebagai B. Kemudian tuliskan lagi, if H6 lebih dari 60 disebut sebagai C. Betul rumusnya? Ya, betul. Betul ya. Kemudian if H6 lebih dari sama dengan 50 itu disebut sebagai D. Sekali lagi, if apabila H6 itu kurang dari 50 maka disebut sebagai E. Nah, itu ada berapa kali? Apakah berapa kali dalam kurung? 1, 2, 3, 4. Oke, satu lagi ya. 5. Oke, apakah keluar nilainya? Dan ya, keluar. Jadi rumusnya juga sama ya untuk berikutnya juga. Kolom berikutnya kita bisa tinggal tarik saja untuk menyalinnya. Nah, otomatis akan keluar seperti ini. Dan supaya rapi, kita bisa center ya. Kemudian kita akan mengisi kolom predikat. Bagaimana caranya? Jadi untuk predikat A itu terbilang sangat memuaskan, sedangkan B itu memuaskan, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita bisa ambil referensi dari nilai. Oke. Rumusnya juga cukup panjang, teman-teman. Tidak apa-apa. Kita akan menggunakan rumus if juga. Oke. Jika I6, karena kita akan, kita akan menggunakan referensi di kolom I. Di kolom I ya. Jadi nanti rumusnya kita akan selalu menyebut kolom I gitu. Tapi menggunakan rumus if. Jadi I6 salah ya. I6 itu sama dengan A. Itu bilang sangat memuaskan. Dan apabila if I6 memuaskan, if I6 sama 6 sama dengan I6 sama dengan C, maka terbilang cukup. Ibu, upaya udah depan ibu. Belum? If kurang Parang minum peti. kurang lanjut ke atas. Berisik. Maka hasilnya akan otomatis
memuaskan, betul ya. Dan kita bisa langsung tarik saja ke kolom berikut, ke bawahnya. Otomatis akan terisi kolomnya ya, teman-teman. Setelah itu kita akan mengisi kolom status. Ini juga kita akan menggunakan referensi dari predikat atau nilai. Untuk menentukan status itu ternyata menggunakan referensi kolom I ya teman-teman, sama seperti predikat. Cuman apabila nilai A dan B itu termasuk lulus, apabila C dan D itu termasuk mengulang, dan apabila E itu tidak lulus. Jadi rumusnya juga cukup panjang teman-teman, seperti ini. Seperti ini teman-teman, kita akan menggunakan rumus if juga yang untuk menentukan lulus tidaknya gitu. Jadi untuk referensinya kita akan menggunakan dari kolom H atau nilai akhir. Jadi apabila nilai akhirnya itu lebih dari 75 itu dinyatakan lulus, namun apabila kurang atau lebih dari 60 itu dinyatakan mengulang, namun apabila lebih dari 50 itu mengulang, namun apabila itu kurang dari 50 maka dianggap tidak lulus ya teman-teman. Seperti itu. Maka kita akan langsung saja, apakah bisa? Nah ini sudah otomatis terisi ya. Kita bisa langsung seret saja ke bawah. Nah, ini sudah sesuai ya, yang memuaskan itu lulus, yang cukup itu mengulang, sangat memuaskan lulus, dan yang sangat kurang itu tidak lulus. Untuk merapikannya, kita bisa langsung menggunakan center saja. Begitu, teman-teman. Nah, ini untuk tugas 1, daftar nilai semester ganjil. Kemudian, tugas berikutnya akan saya record selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menyelesaikan data yang berfokus pada fungsi pencarian dan juga referensi, seperti VLOOKUP, IF, dan juga SUMIF. Soal ini berisi data pasien yang terdiri dari kode pasien, tanggal masuk, biaya obat-obatan. Dari data tersebut, saya diminta untuk menghitung tanggal keluar otomatis, lama inap, biaya inap, tarif dokter, biaya total, pajak, tagihan, serta total per jenis penyakit. Oke. Kemudian, seluruh data berdasarkan pada kode pasien yang memiliki arti khusus. Dilihat dari kolom B, yaitu kode kamar. Huruf pertama itu berarti kode kamar, huruf ketiga atau karakter ketiga itu jenis penyakit, kemudian huruf terakhir itu adalah status penyakit, ringan atau berat. Langsung saja kita masuk ke kolom tanggal keluar. Untuk pengisiannya saya menggunakan rumus today, maka kita tuliskan today. Maka otomatis akan keluar tanggal hari ini. Untuk mengisi kolom selanjutnya maka kita tinggal paste saja, supaya tidak ribet dan terisi. Kemudian untuk lama menginap, kita akan menggunakan rumus yang berbeda teman-teman. Kita akan menggunakan rumus dative. Maka penulisannya seperti ini. Maaf. Kolom F akan saya gunakan sebagai tabel referensi, misalnya kolom referensi, beserta kolom G. Maka akan terisi. Akan terisi sebuah angka. Dari manakah angka 91 ini? Ini dihasilkan dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar. Tanggal masuknya adalah 8 April 2025 dan tanggal keluarnya adalah 8 Juli 2025. Maka total harinya adalah 91 hari. Kita bisa langsung saja paste rumusnya dengan cara seret seperti ini. Kemudian dirapikan menggunakan center. Untuk biaya inap, rumusnya seperti ini. VLOOKUP left B5 1. Dari manakah left ini? Left ini kita akan menggunakan kolom B5 sebagai referensi. Kita akan mengambil satu huruf dari sebelah kiri, makanya dituliskan left. Kemudian A20 sampai E25 sebagai tabel referensi juga. Kita akan mengambil 3 kolom ketiga dan false untuk menentukan. Maka hasilnya akan keluar sesuai dengan kode kamar ya tarifnya. Kita langsung paste saja. Kemudian untuk tarif dokter. Untuk tarif dokter kita akan menggunakan rumus if. Jadi untuk tarif dokter ini kita akan menggunakan rumus if dan juga VLOOKUP untuk menentukan tarif berdasarkan status penyakit. Bisa dilihat seperti ini. Maka nanti akan otomatis terjawab. Ya betul. Maaf. Kita bisa langsung paste saja. Kemudian untuk biaya obat-obatan sebenarnya sudah ada dari soalnya, tapi saya lupa menulis, maka saya akan ketik terlebih dahulu. Oke, ini dia biaya obat-obatannya. Langsung saja kita masuk ke kolom biaya total. Untuk menghitung biaya total, kita bisa menggunakan rumus I5 sebagai referensi. Salah, maaf. I5 plus J5 dan K5. Maka akan
terjawab otomatis. Seperti ini. Dan kita bisa langsung paste saja ke bawah. Kemudian untuk menghitung pajak, kita akan menggunakan rumus ini. Kita akan menggunakan rumus L5 dikali 10%. Maka akan otomatis terjawab seperti ini. Begitupun juga selanjutnya dipaste ke bawah. Kemudian untuk tagihan, kita akan menggunakan rumus L5 ditambah M5, maka otomatis terjawab. Oke. Untuk jumlah tagihan, kita akan menggunakan rumus sum. Sum N5 sampai dengan N14 sebagai referensi. Dijumlahkan. Maka tada hasilnya. Nah, ini otomatis terjawab ya. Yang pajak 10% ini, rumusnya adalah N15, dikalikan 10%. Kemudian untuk penghasilan bersih, itu rumusnya N15 dikurangi N16. Maka totalnya akan terjawab. Kemudian untuk total tagihan per jenis penyakit, ini adalah rumusnya SUMIF D5 sampai dengan D14. 1 itu untuk internis, 2 untuk saraf, 3 untuk jantung. N5 sampai N14. Dan ya seperti ini. Dan otomatis, mohon maaf, kepencet. Dan otomatis terjawab. Selanjutnya sama ini referensinya kita gunakan. Seperti tadi, N5 sampai dengan N14. Dan ini pun sama ya. Nah baik, demikianlah video dari saya. Semua rumus disusun berdasarkan fungsi logika, referensi, dan juga pencarian di Excel. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman di luar sana. Dan juga terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya melakukan atau menyebutkan hal-hal yang kurang tepat. Begitu. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.